perkenalkan, nama saya Dinda Angelika Noveladia, NIM J1A1818080. Nah, kali ini saya akan mendefinisikan mengenai rapid test COVID-19 dan manfaatnya, alat bahannya, tata laksananya, dan cara analisanya. Nah, kalian penasaran kan? Kita langsung ke definisi serta manfaatnya. Untuk definisi COVID-19, coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit menular seperti flu biasa hingga flu lebih parah. Nah, seperti sindrom pernafasan dan sindrom pernafasan akut. Nah, penyakit virus ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang paling baru ditemukan, dan virus penyakit ini baru diketahui setelah menyebar dan yang kemunculannya dimulai di Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu. Yang kedua yaitu manfaat COVID-19. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini sudah menginfeksi 309 orang di Indonesia. Nah, untuk metode pemeriksaan COVID-19 ini beberapa macam bisa dilihat dari saintifikasinya. Nah, untuk COVID-19 ini yang paling sensitif adalah pemeriksaan dengan metode molekuler, yaitu menggunakan polymerase chain reaction. Yang ketiga yaitu kriteria orang yang akan di rapid test jika terpapar oleh COVID-19 ini. Yang pertama yaitu OTG, orang tanpa gejala, di mana orang yang tidak bergejala ini memiliki risiko tertular dengan orang positif COVID-19, di mana orang tanpa gejala ini merupakan kontak erat dengan kasus COVID-19 ini. Nah, yang kedua yaitu ODP, orang dalam pemantauan, di mana orang dalam pemantauan ini adalah orang yang mengalami demam di atas 38 derajat Celcius dengan riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek atau sakit tenggorokan. Nah, yang ketiga yaitu PDP, di mana pasien dalam pengawasan. Nah, untuk pasien dalam pengawasan ini yaitu orang dalam infeksi saluran pernafasan akibat ISPA, yaitu seperti demam atau riwayat disertai satu di antara gejala atau tanda penyakit yang seperti batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek, pilek ringan maupun pilek berat. Nah, yang keempat ini yaitu alat dan bahan dari rapid test dengan APD. Nah, untuk alat dari rapid test yaitu yang pertama yaitu rapid test, yang kedua test kit, yang ketiga tabung steril. Nah, untuk bahannya sendiri dari rapid test ini yaitu sampel darah. Nah, untuk alat dari APD ini yang pertama masker bedah, baju pelindung, sarung tangan, penutup kepala, pengaman wajah, pengaman mata, masker N95 serta sepatu boots. Nah, untuk bahan tersendiri dari APD itu memang tidak ada. Nah, yang kelima ini yaitu tahap pemeriksaan COVID-19. Untuk tahap pertama yaitu petugas akan mengusap ujung jari dengan menggunakan kapas alkohol. Setelah itu dengan paket rapid test. Nah, setelah itu sampel darah akan diambil dari ujung jari dengan jarum becet yang sekali pakai. Nah, untuk tahap kedua yaitu petugas menyiapkan plat strip untuk identifikasi keberadaan antigen dalam darah. Nah, darah sebanyak 10 mikroliter ditetesi pada plat strip, lalu dicampur 2 tetes larutan penyangga. Untuk tahap ketiga ada 3 indikator penanda antibodi dalam strip yang dimana ada C, ada IgG dan IgM, dimana IgG merupakan jenis antibodi yang paling banyak terdapat dalam darah, sedangkan antibodi IgM yaitu terbentuk saat pertama kali sistem imun berhadapan dengan patogen. Nah, untuk tahapan keempat yaitu dalam 15 menit
Jika muncul garis merah pada indikator C, maka hasilnya negatif. Nah, sedangkan hasil positif jika garis merah muncul dalam satu formasi berikut, yaitu C, IgG, dan IgM, yaitu C, IgM atau C, IgG. Nah, yang keenam yaitu analisa percobaan hasil rapid test COVID-19. Nah, sebanyak 3 garis terdapat pada rapid test, yaitu garis kontrol atau C akan menjadi merah ketika sampel spesimen yang telah mengalir melalui kartrid. Nah, keberadaan IgM anti SARS-CoV-2 dan IgG anti SARS-CoV-2 ditunjukkan oleh garis uji merah di wilayah M dan G. Nah, kalau hanya garis kontrol C menunjukkan warna merah, yaitu berarti sampel negatif virus corona. Nah, kalau garis M dan G atau kedua garis berarti sampel merah, hal itu menunjukkan sampel positif, sehingga perlu dikonfirmasi dengan pemeriksaan RT-PCR. Jika garis kontrol tidak nampak merah, tes tidak valid, serta tes baru diulang dengan kartrid yang lain. Nah, teman-teman, itu telah tadi penyampaian dari saya mengenai definisi, manfaat, kriteria, alat dan bahan, tahapan, serta analisa percobaan dari rapid test COVID-19 ini. Semoga teman-teman bisa mempelajari dan bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Dan ingat, untuk memutus rantai COVID-19 ini sebaiknya kita di rumah saja. Jika ada keperluan yang sangat mendadak di rumah, jangan lupa pakai masker dan jangan lupa jaga kesehatan diri kalian. See you. Assalamualaikum.